Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita kali ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-67, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan hati-Mu, anugerah-Mu yang selalu melimpah atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-67, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, dengan tema bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Begini firman Tuhan: untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan, bersyukur pastilah itu semua menjadi kerinduan setiap kita. Dan itu pasti menjadi kerinduan Tuhan. Manusia ini mau bersyukur dan tahu bersyukur serta mampu bersyukur di dalam kehidupannya. Dan itu juga yang diantar oleh tema kita pada saat ini. Bagaimana bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Maka saya secara sederhana langsung ke jantungnya gitu. Apa jantungnya itu? Kenapa manusia itu susah mengucap syukur? Kenapa manusia itu susah memanjatkan, menyampaikan rasa syukurnya di dalam kehidupan ini? Ternyata ada beberapa hal yang membuat manusia itu susah mengucap syukur. Hal pertama, manusia punya karakter sifat yang tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Yang kedua, susah mengucap syukur karena selalu merasa khawatir dalam kehidupan ini. Khawatir untuk segala sesuatu, bahkan untuk yang belum terjadi di dalam kehidupannya. Yang ketiga, manusia susah mengucap syukur karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan selalu merasa kalah dan tidak berarti dalam kehidupan ini. Lalu apa yang ketiga? Susah mengucap syukur karena tekanan hidup yang menimbulkan stres, itu menjadi penghalang atau susah untuk mengucap syukur. Yang berikut, ada pengalaman trauma atau kesulitan. Kesulitan dalam kehidupan ini, kesulitan dalam segala sesuatu yang hadir dalam kehidupannya, membuatnya untuk susah mengucap syukur. Yang berikut, kurangnya kesadaran spiritual.
Artinya ada ketidakmengertian tentang pentingnya rasa syukur sebagai pribadi yang mengenal Allah di dalam kehidupannya. Yang berikut, orang susah mengucap syukur, gelisah tentang masa depannya. Yang terakhir dituliskan, kenapa manusia susah mengucap syukur? Sebab adanya budaya konsumtif, menginginkan segala sesuatu dan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan. Maka hal itu menjadi penegasan kenapa manusia secara umum tidak mampu mengucap syukur. Dan syukurlah, puji Tuhan, ketika Mazmur ini mengangkat tema bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Lihatlah bagaimana ungkapan rasa syukur itu, ungkapan nyanyian syukur itu. Bahkan berulang-ulang dikatakan agar setiap kita mampu mengucap syukur. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 67 ini adalah sebuah kumpulan sajak-sajak rohani yang mencerminkan perasaan, pemikiran, doa, pujian, keluh kesah, terlebih lagi hubungan seorang pribadi dengan Allah itu secara utuh. Mazmur kita kenal mengandung berbagai bentuk sastra, juga termasuk doa-doa dan pujian ada di dalamnya. Ada hikmat, juga penyesalan, dan nubuatan-nubuatan. Tapi satu hal yang pasti, Mazmur 67 ini adalah Mazmur pujian, ungkapan syukur bagaimana berkat Allah menguasai, melingkupi kehidupannya, bahkan kehidupan semua bangsa, bahkan kehidupan di dalam dunia ini oleh kemurahan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi sebuah pengalaman iman, pengalaman pribadi seorang pemazmur, bagaimana karya Allah Sang Pencipta itu yang memberkati dan menjadi berkat bagi semua orang, bukan hanya bagi bangsa Israel. Maka jangan sampai berpikir untuk jadi bangsa Israel. Cukuplah menjadi bangsa Indonesia, cukuplah menjadi suku Batak, cukuplah menjadi suku apapun. Engkau ditempatkan Tuhan di muka bumi ini. Sebab berkat Tuhan, sebab kemurahan Allah terjadi atasmu. Kita melihat apa yang mau digaris besari di dalam perikop kita pada saat ini. Ayat pertama sampai ayat yang kedua, sebuah penegasan bahwa penting sekali berkat Allah, penyertaan Allah, kemurahan Allah bagi semua bangsa. Sebab memang tanpa kasih Allah, tanpa berkat Allah, kita tidak berarti, kita tidak ada apa-apanya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka bersyukurlah punya Allah dengan kasihnya yang universal untuk siapapun di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, sebuah arahan, sebuah panggilan untuk kita selalu bersyukur. Jangan sampai tidak mau dan tidak mampu bersyukur. Seperti apa yang saya sudah jelaskan di atas tadi. Pemazmur ingin mengajak setiap kita, setiap pendengar untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita yang selayaknya, yang seharusnya di hadapan Allah oleh setiap berkat, oleh setiap karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Dan ayat 6 sampai ayat yang ke-7 itu adalah doa untuk kebenaran dan keadilan. Itu sebabnya perikop ini juga mengajar setiap kita agar kita mau dan mampu dan tergerak
untuk memperjuangkan keadilan sosial. Dan sebagai orang percaya, kita harus menjadi garam dan terang dunia yang menghadirkan perubahan-perubahan yang positif di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu ayat yang 8 ditutup dengan ada akhir situasi, kondisi, kehidupan yang penuh harapan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan di ayat yang ke-8 itu, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Maka saudaraku, sebuah penegasan yang begitu indah hadir dalam kehidupan kita. Maka apa yang bisa kita petik menjadi aplikasi dari Mazmur 67 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini? Yang pertama, kita melihat ada pemberian dan kebaikan. Artinya, Mazmur ini mengajar kita pentingnya bersyukur dan menghargai berkat-berkat yang telah kita terima. Maka libatkanlah dirimu dalam kehidupan sosial yang simpati dan berempati, seperti menyumbangkan barang-barang, seperti menyumbangkan atau meluangkan waktumu untuk orang-orang yang kurang beruntung. Jangan sampai kebayamu, jasmu, bajumu saking banyaknya, akhirnya yang menikmati lemarimu yang memakainya, bukan dirimu. Maka berbagilah. Yang berikut yang bisa kita lakukan sebagai aplikasi dari Mazmur 67 ini, hadirkanlah pengenalan akan Allah itu di dalam kehidupanmu. Artinya, pelajari dan lihatlah hari-hari kehidupan, dan nikmatilah bagaimana luar biasanya Allah memberkati dan menjadi berkat di dalam kehidupan. Yang ketiga, kita diharapkan menjadi sebuah penegasan bahwa kita tidak bisa terpisah, bahwa kita selalu terkait, bahwa kita harus bergandengan dengan alam ini. Sebab Mazmur 67 ini menekankan bahwa bumi ini akan memberikan yang terbaik, bahwa tanah ini akan memberikan berkat kepada kita, manusia ini, ketika Allah memberkati tanah dan seluruh kehidupan di bumi ini, alam ini. Tanpa pemberkatan Tuhan, tanpa Tuhan memberkati, dipastikan alam ini tidak akan pernah bersahabat dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudaraku, masihkah engkau tidak mampu bersyukur? Masihkah engkau tidak mau mengucap syukur? Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mungkin timbul pertanyaan dalam dirimu, lalu bagaimana cara memotivasi agar orang mampu bersyukur? Yang pertama itu, saya coba inventarisir. Berikanlah contoh teladan. Tunjukkanlah melalui hadirmu ada sikap bersyukur dalam kehidupanmu sendiri. Ketika engkau menunjukkan sikap menghargai dan bersyukur atas apa yang engkau miliki, maka orang lain niscaya akan termotivasi untuk meneladani apa yang kau lakukan. Yang kedua, memotivasi orang untuk mampu bersyukur. Ajaklah dia berbicara. Bicarakanlah tentang hal-hal positif di dalam kehidupanmu. Lalu kalau memungkinkan, bertanyalah tentang apa yang membuat mereka merasa bersyukur dan bahagia di tengah-tengah kehidupan ini. Yang ketiga, baiklah juga berbagi tentang kisah-kisah orang yang menginspirasi di dalam kehidupan ini.
bagaimana orang yang terberkati keluar dari kesusahan, keluar dari kesulitannya, sebab dia mampu mengucap syukur dan bersyukur dalam hidupnya. Yang keempat, ajaklah mereka untuk mencatat hal-hal apa yang mereka alami di sepanjang hari itu. Niscaya latihan harian ini akan menyadarkan mereka untuk menghargai berkat Tuhan, bahkan berkat terkecil pun di dalam kehidupannya yang bersumber dari Tuhan. Yang berikut, ajaklah, libatkanlah dia dalam kegiatan kunjungan seperti kegiatan amal, ke panti asuhan, orang-orang termarginalkan, pelayanan kepada orang-orang yang tidak dianggap, sehingga dia semakin menyadari bahwa banyak orang yang lebih lagi mengalami kesusahan, kesulitan melampaui apa dia adanya. Dan semoga itu bisa memampukannya untuk bersyukur dalam kehidupannya. Lalu saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, bersyukurlah karena kasih Allah itu untuk setiap kita, untuk semua orang di muka bumi ini tanpa memandang siapapun kita. Pekerjaan Tuhan hanya memberkati dan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Itu semua karena karya Allah semata. Yang kedua, saudaraku, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, nikmatilah dan syukurilah bahwa hidupmu semua hanyalah karena kemurahan Allah, tidak lain. Bukan karena hebatmu, bukan karena kuatmu, bukan karena apa yang kau lakukan, tapi semua hanya karena kemurahan Allah. Yang ketiga, cobalah selalu mengenang berkat-berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu. Kenanglah berkat-berkat itu, baik yang besar atau yang kecil sekalipun. Seperti ungkapan lirik lagu itu, berkat Tuhan mari hitunglah, lalu niscaya kagum akan kasih-Nya. Maka hitunglah berkat Tuhan itu. Yang terakhir, percaya dan berserahlah kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan indah bagi setiap kita, bukan untuk saat ini saja, tapi juga untuk masa depan setiap kita. Seperti firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang 11 itu. Saudaraku, sahabat terbaikku, Tuhan memberkatimu, dan bersyukurlah atas kemurahan Allah dalam hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Sebab kami percaya hidup ini, dunia ini, semua hanya karena kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami dimampukan untuk bersyukur dan selalu bersyukur di dalam kehidupan ini, dalam kekuatan iman bahwa rancangan Tuhan indah bagi setiap kami. Terjadilah Tuhan Yesus seperti yang Kau mau. Amin.